Halo sahabat berilmu. Sebelum kita mulai mohon dukungannya like, subscribe dan boleh komen untuk kita bisa saling belajar. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Manfaat energi matahari dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelumnya, tahukah kamu mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Matahari merupakan benda angkasa berupa bola berisi gas yang dapat mendatangkan panas dan terang pada bumi di siang hari. Dalam ilmu sains, matahari dikenal sebagai planet atau benda angkasa yang menjadi titik pusat peredaran tata surya. Matahari sebagai bintang terdekat yang menyediakan energi sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan di bumi. Sebagai benda angkasa, matahari merupakan bola raksasa dengan diameter 1,4 juta km yang memiliki inti cukup padat dan menghasilkan reaksi termonuklir. Matahari sebagai pusat tata surya memiliki gravitasi yang tergolong sangat besar. Hal tersebut menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Inti, fotosfer, kromosfer, dan korona merupakan lapisan-lapisan yang ada di dalam matahari. Matahari merupakan bintang terdekat yang memiliki sumber cahayanya sendiri karena terjadi proses reaksi fusi di dalam intinya. Maka dari itu, matahari kerap disebut sebagai satu-satunya bintang yang bersinar di siang hari. Matahari tersusun atas 75% hidrogen dan 20% helium. Sementara sisa massa lainnya ialah elemen-elemen berat, seperti karbon dan oksigen. Suhu matahari berkaitan erat dengan warna matahari. Cahaya matahari pagi akan berwarna merah hingga kuning karena memiliki panjang gelombang tinggi. Cahaya tersebut akan melalui atmosfer tebal untuk sampai ke mata kita. Kemudian di siang dan sore hari, matahari akan terlihat putih hingga jingga kekuningan saat terbit dan terbenam karena ia memancarkan seluruh spektrum pada cahaya yang tampak. Atmosfer juga menduduki peran yang penting terhadap perubahan warna matahari. Sebagai sumber energi utama bagi planet bumi, matahari dapat menyebabkan berbagai proses fisik dan biologi. Matahari memancarkan sumber energi yang terbentuk melalui reaksi inti. Jika ditelusuri lebih dalam, permukaan matahari memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Energi tersebut kemudian dipancarkan oleh matahari ke planet bumi dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Sebagai bintang dengan massa menengah, matahari diperkirakan telah berumur 4,6 miliar tahun. Tak hanya menjadi sumber energi terbesar di bumi, matahari merupakan sumber energi terbesar di galaksi Bima Sakti, Logramet. Manusia dapat merasakan berbagai manfaat panas matahari untuk membangkitkan listrik, sumber pembentukan vitamin D, dan lain sebagainya. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Perlu diketahui bahwa energi yang ada di sekitar dapat dirasakan sepanjang waktu. Energi dapat hadir dari berbagai sumber yang berbeda. Matahari merupakan salah satu sumber energi terpenting dan terbesar di planet bumi. Matahari menghasilkan sinar yang dapat menghangatkan bumi. Hal tersebut memungkinkan terjadinya udara dan air yang bersirkulasi. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi. 1. Matahari membuat bumi tetap hangat. Matahari menduduki peran penting untuk memberikan suhu yang pas bagi kelangsungan organisme di planet bumi. Matahari menjaga temperatur bumi agar menjadi tempat tinggal yang nyaman. Bumi sebagai planet ketiga menerima energi matahari dalam jumlah yang pas untuk membuat air tetap cair. Air sendiri merupakan salah satu penyokong kehidupan yang ada di bumi. Matahari akan bergerak memanaskan permukaan bumi dan bumi akan memanaskan udara di atasnya. Kemudian panas matahari memungkinkan adanya siklus hujan, angin, cuaca, dan iklim. Selanjutnya, angin akan dimanfaatkan oleh manusia menjadi sumber energi terbaru yang ramah lingkungan. 2. Matahari membantu tumbuhan berfotosintesis. Cahaya yang dihasilkan matahari dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis, di mana fotosintesis berperan penting sebagai penghasil oksigen dan sumber pangan tumbuhan. Fotosintesis sendiri dapat diartikan sebagai proses tumbuhan mengolah makanan untuk kelangsungan hidupnya. Bagi tumbuhan, cahaya matahari merupakan sumber nutrisi terbaik yang harus dipenuhi untuk melakukan fotosintesis. Zat hijau daun akan menyerap energi cahaya matahari bersama dengan kandungan air dan mineral di dalam tanah. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan merupakan produsen utama di planet bumi. Dapat disimpulkan bahwa tumbuhan berfotosintesis menggunakan energi matahari. Setelah itu, tumbuhan akan membentuk dasar rantai makanan yang dapat menyediakan energi bagi semua bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Kemudian secara tidak langsung energi matahari dapat membuat makhluk hidup yang sudah mati menjadi fosil. Setelah itu, fosil menghasilkan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi. 3. Matahari menghasilkan sumber energi listrik.
Untuk menopang kehidupan dan mendukung kegiatan sehari-hari, manusia membutuhkan energi. Kondisi bumi yang kian panas membuat manusia beralih memikirkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Matahari merupakan sumber energi dalam jumlah besar yang tidak akan habis. Manusia bisa memanfaatkan sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik melalui panel surya yang dipasang di atap rumah. Sebagai model sumber energi terbaru, pembangkit listrik tenaga matahari memanfaatkan panas matahari. Pembangkit listrik model terbaru ini terdiri dari kaca-kaca besar atau panel yang akan menangkap cahaya matahari ke satu titik. Kemudian panas matahari yang ditangkap dapat digunakan untuk menghasilkan uap panas bertekanan. Uap panas tersebut dapat dipakai untuk menjalankan turbin penghasil energi listrik. Sel fotovoltaik yang terbuat dari silikon merupakan prinsip panel surya yang digunakan untuk menangkap sinar matahari. Kini sel surya sudah banyak digunakan sebagai kalkulator tenaga surya. Panel surya sendiri sudah banyak terpasang di atap rumah atau bangunan daerah perkotaan untuk mendapatkan listrik dengan gratis. 4. Matahari menahan keseluruhan sistem. Matahari sebagai bintang terdekat menjadi penyatu planet dan benda angkasa lain di sistem tata surya yang bergerak mengelilinginya. Gaya gravitasi matahari yang sangat besar dapat menahan keseluruhan sistem berputar di luar angkasa. 5. Matahari mengatur cuaca dan menyediakan lingkungan layak huni. Radiasi matahari bermanfaat untuk mengatur cuaca dan menyediakan lingkungan layak huni bagi makhluk hidup. Tanpa adanya matahari, kehidupan tidak akan berjalan. 6. Matahari sebagai penunjuk waktu. Untuk menentukan waktu dibutuhkan fenomena pergantian siang dan malam sebagai pedoman. Matahari sebagai benda angkasa yang memiliki peran dominan pada planet-planet lain dapat dijadikan dasar perhitungan waktu. Pada zaman dahulu, manusia memperhatikan gerak matahari untuk melihat waktu. Terdapat 3 pembagian pokok waktu dalam sejarah, yakni waktu matahari terbit untuk menunjukkan pagi hari, kedudukan matahari tertinggi untuk menunjukkan waktu siang hari, dan matahari turun hingga terbenam menunjukkan waktu sore hari. Kemudian 3 pembagian pokok waktu tersebut disusul dengan hilangnya matahari menjadi gelap sebagai penanda waktu malam hari. 7. Matahari sumber pencahayaan bumi. Bumi akan menjadi sangat gelap dan dingin tanpa adanya sinar matahari. Bola berisi gas ini dapat membantu menghasilkan cahaya dan menjaga temperatur bumi menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati kedinginan tanpa kehadiran sinar matahari. Itulah beberapa alasan yang dapat menjadi bukti mengapa matahari disebut sebagai energi terbesar di bumi. Oke sahabat berilmu, sekian dulu untuk video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan silahkan komen di komentar agar kita bisa saling belajar.